Hai, jumpa lagi dengan saya Riansyah. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kali ini saya akan menceritakan atau membahas beberapa kejadian yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Tanpa basa-basi, let's get started the truth talk. Terjadi aksi teror bom bunuh diri di kota Makassar pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, tepatnya di depan Gereja Katedral Makassar di Jalan Kajau Lalido. Pada mulanya pelaku mau masuk ke dalam gereja, tapi kemudian satpam gereja menghalau pelaku. Hingga akhirnya bom meledak di depan pintu gerbang gereja. Pelaku meninggal di tempat dan beberapa orang mengalami luka-luka akibat terkena serpihan bom. Saya nggak habis pikir teman-teman dengan orang-orang yang melakukan tindakan bom bunuh diri. Apa yang ada di pikiran mereka? Apa sih gitu ya? Padahal sudah jelas-jelas Tuhan itu tidak suka atau membenci tindakan seperti itu. Tindakan mereka itu sangat bodoh. Bukan hanya merugikan orang lain, tapi telah merugikan umat Islam itu sendiri. Karena perbuatan mereka yang bodoh itu, umat Islam jadi tersudutkan. Dibilang Islam itu agama teroris lah, agama kekerasan lah, padahal tidak ada satu agama pun atau keyakinan pun di dunia ini yang mengajarkan melakukan tindakan kekerasan ataupun terorisme, termasuk Islam. Tindakan terorisme yang sekarang terjadi itu selalu dikait-kaitkan dengan jihad, padahal sebenarnya tindakan terorisme itu bukan aksi jihad. Akan tetapi, aksi konyol dan bodoh. Alih-alih ingin mendapatkan surga atau ingin masuk surga, tapi ujung-ujungnya pasti masuk neraka. Kenapa pasti masuk neraka? Ya udah jelas, tindakan kekerasan dan bunuh diri itu termasuk dosa besar. Apalagi di dalam Islam, jika seorang muslim melakukan bunuh diri, maka seketika dia dianggap keluar dari Islam. Sia-sia semua amal baiknya. Saya perhatikan banyak sekali di dunia maya yang menulis bahwa katanya terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh umat Islam untuk melakukan tindakan kekerasan. Seperti surat Al-Baqarah ayat yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan bunuhlah di mana kamu temui mereka. Dengan arti ayat yang dipotong, langsung saja Islam itu dituduh agama kekerasan, padahal itu ada kelanjutannya. Jangan dipotong-potong ayat, dan kita harus melihat ayat sebelum dan sesudah ayat itu, artinya secara keseluruhan. Yang selanjutnya Al-Baqarah ayat 190 sampai 193. Ayat 190, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat 191, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Ayat 192, tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 193, dan perangilah mereka itu sampai tidak ada fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Apakah sudah jelas dengan ayat di atas?
Kalau belum jelas, jangan asal asumsi sendiri. Tanya kepada orang yang tahu. Ayat di atas turun berkenaan dengan perdamaian di Hudaybiyah, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicegat oleh kaum Quraisy untuk memasuki Baitullah. Adapun isi perdamaian tersebut antara lain agar kaum muslimin menunaikan umroh pada tahun berikutnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya mempersiapkan diri untuk melaksanakan umroh sesuai dengan perjanjian, para sahabat khawatir kalau orang Quraisy tidak menepati janjinya, bahkan memerangi dan menghalangi mereka untuk masuk Masjidil Haram. Padahal kaum muslimin enggan berperang pada bulan haram. Dan turunlah ayat ini untuk membenarkan berperang untuk membalas serangan musuh. Nah, sudah jelaskan ayat di atas itu menceritakan apa? Jangan asal main kutip dan potong saja. Banyak sekali ayat Al-Quran yang dipotong-potong hingga menimbulkan fitnah dan ujungnya perpecahan. Jihad dalam arti sempit adalah perang di jalan Allah yang ditunjukkan oleh penyebutan berjuanglah dengan sekuat tenaga di medan jihad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Demikianlah makna jihad dipahami sebagai holy war yang menjadi motivasi penyebaran Islam dan landasan ideologis kelompok radikal, serta menjadi pangkal salah paham di mata Barat. Jihad dipadukan dengan terorisme yang menyebabkan jatuhnya masyarakat sipil yang tidak berdosa. Pemahaman jihad yang hanya dipersempit menjadi perang suci atau terorisme merupakan produk dari kaum orientalis yang mencoba memahami doktrin balik perlawanan yang dahsyat di negeri-negeri jajahan. Demikianlah Al-Quran melarang membunuh manusia yang tidak berdosa. Saya kutip ayat dari surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Sudah jelas, agama Islam itu melarang keras tindakan radikalisme, tindakan kekerasan, atau tindakan terorisme. Islam radikal itu tidak ada, dan saya tidak setuju dengan kata-kata itu. Namun jika orang Islam yang radikal, saya setuju. Memang ada orang-orang Islam yang sesat malah melakukan tindakan radikalisme. Bukan hanya itu, banyak juga di belahan dunia ini yang radikal. Orang Islam yang radikal, orang Kristen yang radikal, orang Katolik yang radikal, Buddha, Hindu yang melakukan tindakan kekerasan dan radikal. Terus apakah kita menyalahkan agamanya? Jelas tidak. Karena tidak ada satu agama pun yang mengajarkan atau memerintahkan untuk melakukan tindakan kekerasan atau terorisme. Nah, teman-teman, saya pikir sudah jelas ya apa yang saya sampaikan barusan, bahwa tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan atau menyuruh pemeluknya untuk melakukan tindakan kekerasan. Semuanya kembali kepada orangnya, oknumnya. Oke, paham ya? Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan teman-teman dan bisa sedikit membuka pikiran bahwa agama Islam bukanlah agama kekerasan. Agama Islam adalah agama yang cinta damai dan mengasihi sesama manusia. Teman-teman, sebelum saya tutup video saya kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah Official, berikan komen dan like. Sampai jumpa.